Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan perkuliahan secara online. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakter dan tipologi organisasi internasional. Minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang filosofi mengapa organisasi internasional itu penting untuk didirikan. Baik, secara umum dalam organisasi internasional itu karakteristik atau ciri-cirinya itu yang pertama di sana ada yang namanya regular meeting atau rapat yang terjadwal. Jadi ada pertemuan rutin seperti organisasi pada umumnya, entah itu rapat mingguan, bulanan, tahunan hingga semacam suksesi kepemimpinan. Lalu yang kedua ada decision making procedure. Jadi pembuatan keputusannya juga sama seperti organisasi umumnya, di mana seperti partai atau organisasi lain, di sana ada forum tertinggi yang menjadi tempat atau sarana bagi para anggotanya untuk memutuskan sebuah keputusan penting. Seperti suksesi kepemimpinan di dalam organisasi itu, tentunya di sana ada mekanisme tertinggi, di mana di sana bisa terjadi suksesi kepemimpinan. Entah itu di rapat akhir tahun, atau rapat darurat, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, organisasi internasional itu mempunyai ciri-ciri, mempunyai markas besar atau headquarter atau kantor pusat ya. Berarti pasti ada sebuah organisasi, ada sebuah tempat yang entah itu menyewa atau membeli. Di sana ada kantor pusatnya atau sekretariatnya. Tapi tidak jarang beberapa organisasi juga tidak mempunyai sekretariat. Misalnya organisasi yang dibentuk atas dasar sebuah ikatan persaudaraan atau ikatan misalnya silaturahmi para organisasi keagamaan di dunia, itu tidak ada kantor pusatnya, tapi di sana ada sebuah perkumpulan yang kemudian secara sukarela anggotanya bergabung dalam organisasi itu. Yang keempat juga organisasinya tidak dipaksa atau voluntary atau sukarela. Karena bagaimanapun dengan adanya organisasi internasional itu kemudian banyak negara berpikir apakah ini bermanfaat atau tidak, maka kesukarelaan ini bagian dari ciri-cirinya. Jika suatu negara tidak menyertai organisasi internasional, tentunya tidak menjadi masalah, tetapi di sana di realitas politiknya ada organisasi-organisasi yang menuntut negara itu harus bergabung. Misalnya Timor Leste atau Papua Nugini itu secara sukarela, tetapi keadaan mendesak supaya mereka bergabung dengan ASEAN supaya mendapatkan manfaat dari organisasi itu. Selanjutnya tipologi keanggotaan. Jadi secara umum organisasi internasional itu dibagi menjadi dua, ada IGO dan INGO. IGO berarti Intergovernmental Organization. INGO Inter Non-Governmental Organizations. Jadi IGO itu organisasinya negara-negara, sedangkan INGO organisasinya non-negara.
organisasi yang dianggotai oleh negara, misalnya PBB, ASEAN, Uni Eropa, Liga Arab, Liga Afrika, dan sebagainya. Itu contoh-contoh organisasi yang dianggotai oleh negara, berarti pemerintahan. Ada juga organisasi yang dianggotai oleh non-negara, misalnya World Council of Churches atau Dewan Gereja Dunia, lalu European Trade Union Confederation atau Kadin ya, Kamar Dagang dan Industrinya Uni Eropa. Di sana bukan negara tetapi bagian dari organisasi yang dianggotai oleh individu-individu atau para pebisnis yang ada di Eropa tanpa sekat-sekat nasionalisme. Lalu ada Transnational Organizations, TNO. Itu juga termasuk INGO. Misalnya Asosiasi Mahasiswa Hubungan Internasional Asia Tenggara, Asosiasi Pecinta Burung Asia, yaitu termasuk organisasi yang dianggotai non-governmental organization. Nah, di dalam INGO itu juga terdapat dua tipologi. Yang pertama yang profit oriented, berarti organisasinya itu mencari keuntungan. Yang kedua non-profit oriented. Di sini dari organisasi di atas, World Council of Churches, pasti dia non-profit oriented karena basisnya sosial keagamaan. Sedangkan European Trade Union Confederation itu organisasinya dia profit oriented karena di sana akan ada sebuah deal-deal terkait dengan perdagangan di kawasan tersebut. Misalnya lagi Amnesty International, Greenpeace, termasuk Microsoft Alliance itu profit oriented. KFC yang MNCs ya. Jadi yang terkait dengan transnational organization itu secara umum biasanya profit oriented. Oil and gas companies termasuk di dalamnya. Baik, itu dari segi membership ya. Baik, dari segi proses pembuatan keputusan atau decision making process, ada dua bentuk organisasi itu. Jadi menurut fungsinya organisasi itu ada pembuatan keputusan itu berdasarkan program organisasi. Lalu ada yang berdasarkan pada jenis operasionalnya. Dalam konteks program organisasi, artinya pembuatan keputusan itu memang sudah menjadi tradisi yang mengikat dalam organisasi itu. Tetapi di dalam pelaksanaannya, dalam konteks authority misalnya, atau kewenangan, delegasi, dan organisasi contohnya, kita bisa melihat misalnya PBB itu dikatakan strong binding, artinya apa? Mengikat. Jadi keputusannya mengikat dan delegasinya berbentuk antar pemerintah. Itulah karena mengikat, karena organisasi dari segi organisasinya juga sangat mengikat. Sedangkan Uni Eropa itu dianggap juga mengikat, tetapi organisasinya dikatakan delegasinya supranasional, artinya pengikatan
keputusan itu di atas negara-negara yang menjadi anggotanya. Maksudnya adalah Uni Eropa itu selain mengikat negara-negara, di sisi lain Uni Eropa itu juga bertindak seolah-olah sebuah negara atau kolektif negara. Kalau kita mendengar Uni Eropa itu ya, itu adalah sebuah kesatuan yang tunggal di dalam politik internasional. Makanya disebut supranasional. Sedangkan organisasi yang meskipun itu keputusannya sudah menjadi sebuah pernyataan yang reguler, artinya selalu dilakukan, tetapi ada yang daya ikatnya itu kurang, loosely binding. Jika intergovernmental itu ada OSCE. OSCE itu organisasi apa ya? OSCE. Sebentar, ini agak lupa ini. Oke, nanti kita diskusikan pada kesempatan lain. Lalu berbentuk supranasional. Artinya berarti organisasi ini seolah-olah menjadi sebuah kesatuan tunggal di dalam keputusan, tetapi daya ikatnya rendah. Ini saya mohon maaf, nanti kita jelaskan pada sesi tanya jawab di komentar. Lalu berbentuk operasional organisasi. Dalam konteks operasional organisasi artinya bagaimana keputusan itu kemudian dilaksanakan oleh organisasi itu. Itu juga ada dua jenis, yang realisasinya kuat dan realisasinya rendah. Kalau yang pertama tadi dalam konteks program organisasi yang reguler tadi, yang terjadwal. Sedangkan dalam konteks pelaksanaannya itu ada yang kuat, misalnya OPEC, Organization Petroleum Exporting Countries. Jadi organisasi pengekspor minyak itu ketika membuat keputusan kuat, dan delegasinya karena intergovernmental. Jadi di sana organisasinya mengatasnamakan pemerintah. Sedangkan yang kuat tetapi organisasinya mengikat negara-negara menjadi sebuah supranasionalisme, yaitu IMF. Jadi IMF itu mengikat sekali, World Bank juga mengikat sekali, dan bisa memaksa negara-negara untuk mematuhi aturan. Sedangkan implementasinya yang lemah itu seperti ICO dan juga UNHCR. UNHCR itu organisasi urusan pengungsi, United Human and Refugees artinya itu. Nah, saya kira itu contoh-contoh bagaimana pembuatan keputusan ini dibagi dalam beberapa tipologi. Dari segi keanggotaan, yang anggotanya umum itu Uni Eropa, ASEAN, anggotanya spesifik NATO. Kenapa spesifik? Karena anggotanya yang komited untuk beraliansi dalam hal pertahanan atau aliansi militer yang spesifik untuk menangani masalah isu-isu keamanan di Atlantik Utara dan sekitarnya. Sedangkan yang spesifik tetapi universal, artinya umum tetapi spesifik temanya, seperti WHO. Jadi badan itu khusus, anggotanya umum tetapi khusus menangani kesehatan. UNICEF menangani anak-anak. Sedangkan yang umum tapi juga universal itu United Nations atau PBB. Kalau yang general tapi khusus ASEAN karena khusus Asia Tenggara, sedangkan EU khusus untuk Uni Eropa. Dalam hal jenis-jenis pembuat keputusan atau influencer, di mana ada
kondisi di mana policy influencer itu atau pengaruh kuat di sekitarnya atau lobby itu menjadi dominan, itu PBB tidak ada. Tapi di sisi lain ada misalnya policy maker dominan tidak ada. Kalau dalam kondisi perang damai, dalam konteks ekonomi sosial, tujuan itu sedikit banyak ada situasi di mana organisasi yang bersifat global atau regional itu dalam kondisi tertentu pembuat keputusan itu semakin dominan, bahkan tidak ada sama sekali, tergantung topiknya. Misalkan dalam konteks regional, ketika perang damai, namanya influencer itu berkepentingan ke atas perdamaian kawasan itu. Tetapi dalam isu yang misalkan ekonomi sosial tidak menjadi fokus karena dianggap tidak memiliki keuntungan. Tetapi dalam konteks global yang policy makernya, pembuat keputusannya itu berpengaruh, itu dalam konteks ekonomi sosial. Perang damai kurang begitu dominan. Tapi dalam konteks regional atau kawasan, biasanya isu-isu peperangan itu menjadi perhatian. Nah, ini jenis kurva. Jadi yang dominan itu adalah ketika perang damai dan peran negara. Jadi di lingkup perang damai, peran negara itu semakin ke kanan, semakin kecil, semakin besar, Tapi di sisi lain isu-isu yang sosial ekonomi itu cenderung didominasi oleh peran negara kurang begitu menonjol. Nah, ada organisasi di mana policy influencer itu dominan, misalnya apa? PBB. Policy maker dominan misalnya WHO terkait vaksin, terkait pandemi dan sebagainya. Nah, di mana ada hubungan di situ pembuat keputusan dengan influencer itu menyatu. Itu termasuk buruh. Karena di sana ada pemodal, ada pemerintah yang sama-sama membutuhkan investasi.